Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Presiden Joko Widodo menyerahkan wacana hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke DPR. Lalu bagaimana hak angket ini bergulir di DPR? Dalam sidang paripurna pembukaan masa persidangan keempat tahun sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 5 Maret 2024, wacana hak angket pertama kali diembuskan oleh anggota DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Aus Hidayat Nur. Menurut dia, hak angket diatur dalam Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar. Hak ini perlu digunakan untuk menjawab kecurigaan masyarakat yang berkembang. Apabila terbukti, maka bisa ditindak sesuai aturan. Jika tidak, maka bisa menjadi momen untuk klarifikasi. Hal senada dituturkan anggota DPR dari PKB Lulu Nur Hamidah. Bagi dia, pemilu merupakan wujud kedaulatan rakyat yang tidak boleh diganggu oleh kekuatan manapun. Untuk itu tidak boleh ada pihak-pihak yang memobilisasi sumber daya negara meski perhelatan pemilu bisa berhubungan dengan anak, kerabat, saudara, dan lainnya. Selain anggota DPR dari fraksi PKS dan PKB, anggota DPR dari fraksi PDIP Arya Bima juga meminta pimpinan DPR untuk memaksimalkan fungsi pengawasan komisi, hak angket ataupun hak interpelasi agar bisa mengoreksi pelaksanaan pemilu 2024. Ini penting agar ada perbaikan bagi kualitas pelaksanaan pemilu ke depan. Lantas bagaimana pendapat warga? Merujuk jajak pendapat Litbang Kompas yang digelar pada 26 hingga 28 Februari 2024, sebanyak 62,2% responden menyatakan setuju jika DPR menggunakan wewenangnya untuk menyelidiki dugaan kecurangan di Pilpres. Adapun survei melibatkan 512 responden dari 38 provinsi. Meski demikian, dari responden yang setuju pada hak angket, tak semuanya yakin hak angket bakal terwujud. Sebanyak 40,6% bahkan tidak yakin hak angket terwujud, tetapi tetap ada sebesar 49,5% yang yakin hal ini akan terwujud. Adapun terdapat setidaknya 5 partai yang dikabarkan akan bersatu untuk mengajukan hak angket. Mereka adalah PDIP, PKS, PKB, Nasdem, dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Jika semuanya berkomitmen sampai akhir, hak angket bisa disetujui. Adapun kedudukan di parlemen saat ini, PDIP 128 kursi, P3 dengan 19 kursi, Partai Nasdem 59 kursi, PKB dengan 58 kursi, dan PKS dengan 50 kursi. Berarti total mereka menguasai 314 kursi DPR atau 54,6% dari total kursi DPR. Sementara syarat awal pengajuan hak angket hanya memerlukan 25 anggota DPR dan 2 fraksi. Namun pengajuan akan mentok di paripurna jika tidak didukung dengan minimal separuh total kursi. Partai-partai lain pun sangat realistis dalam kasus ini. Mereka akan kalah suara jika PDIP batal menggulirkan hak angket. Jadi kita tunggu apakah hak angket benar-benar terwujud atau masih sebatas gertakan bagi pemerintahan Presiden Jokowi.